Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sari Suci dengan NIM 14022200059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Etika Big Data dan Data Science, penggunaan dataset publik untuk penelitian dan aplikasi mahasiswa. Dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan pertumbuhan data yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini dikenal dengan istilah big data, yaitu kumpulan data yang memiliki volume dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi sehingga memerlukan metode pengelolaan khusus. Bersamaan dengan perkembangannya, big data muncul pula bidang data science yang memanfaatkan data untuk menghasilkan informasi, prediksi, dan pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Mahasiswa sering menggunakan dataset publik dari Kaggle, GitHub, UCI Repository, dan Open Data pemerintah. Dataset publik membantu penelitian dan pengembangan aplikasi. Namun, penggunaan data tanpa memperhatikan etika dapat menimbulkan 1. Pelanggaran privasi, 2. Kebocoran data, 3. Penyalahgunaan informasi, 4. Pelanggaran lisensi. Selanjutnya rumusan masalah. 1. Apa prinsip etika profesi yang relevan dalam penggunaan dataset publik? 2. Pelanggaran etika apa yang terjadi? 3. Bagaimana dampak hukum, sosial, dan akademiknya? 4. Bagaimana penerapan kode etik profesional ICT? 5. Apa rekomendasi penggunaan data yang etis? Selanjutnya, konsep dasar etika profesi. Yang pertama, prinsip etika profesi. 1. Integritas. 2. Tanggung jawab. 3. Kejujuran. 4. Respek terhadap hak orang lain. Dan kedua itu ada kode etik ICT. Yang pertama itu melindungi privasi data. 2. Menjaga integritas informasi. 3. Menghormati hak kekayaan intelektual. 4. Mengutamakan kepentingan masyarakat. Berikutnya ada regulasi yang relevan. Yang pertama itu dari UU ITE yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua ada UU PDP yang mengatur perlindungan data pribadi. Yang ketiga ada UU GDPR yaitu mengatur standar internasional perlindungan data. Dan yang keempat ada lisensi dataset meliputi MIT License, GPL, EPS License, dan Creative Commons. Berikutnya, teknologi yang dibahas pada aplikasi ini, aplikasi web berbasis data science, fungsinya itu ada data collection, data storage, data processing, data analytic, dan data visualization. Untuk arsitekturnya itu mulai dari front end, back end, database, analisis data, dan dashboard. Selanjutnya, kajian etika. Pada kajian etika ini, permasalahan yang sering terjadi itu ada pelanggaran privasi, kebocoran data, re-identification, bias dataset, kurangnya transparansi, dan yang terakhir pelanggaran integritas akademik. Lalu berikutnya studi kasus. Kasus pada materi ini adalah mahasiswa membuat aplikasi prediksi penyakit menggunakan dataset kesehatan publik. Permasalahannya, yang pertama, dataset diunggah ke GitHub. Kedua, data belum dianonimkan. Tiga, lisensi tidak diperiksa. Nah, akibatnya yaitu 1. Resiko kebocoran data pribadi. 2. Potensi pelanggaran privasi. 3. Pelanggaran etika profesi. Berikutnya, analisis etika. Yang pertama, dari teori utilitarianisme memberikan manfaat bagi penelitian dan pendidikan, menimbulkan resiko kebocoran data. Kesimpulannya, manfaat tidak sebanding dengan resiko yang ditimbulkan. Kedua, ada teori deontologi. Ini tidak menghormati privasi individu, tidak memenuhi tanggung jawab moral. Kesimpulannya, tindakan dianggap tidak etis. Lalu berikutnya ada dampak dan rekomendasi. Yang pertama itu dampak bagi mahasiswa, turunnya kredibilitas akademik, dan risiko sanksi akademik. Yang kedua, dampak bagi institusi,
reputasi bisa menurun, dan potensi tuntunan hukum. Yang ketiga, ada dampak bagi masyarakat, itu kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas. Dan untuk rekomendasi, yang pertama ada anonimisasi data, kedua, mematuhi lisensi, ketiga, menjaga keamanan data, keempat, menerapkan prinsip minimalisasi data. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulannya, satu, dataset publik sangat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan aplikasi. Dua, penggunaannya harus memperhatikan etika profesi dan privasi. Tiga, UU ITE, PDP, dan GDPR menjadi dasar hukum penting. Empat, pelanggaran etika dapat merugikan mahasiswa, institusi, dan masyarakat. Lima, kode etik ICT harus menjadi pedoman penggunaan dataset publik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.